Hukum tidur saat khutbah Jumat. Rasa kantuk bisa datang kapan saja, tidak mengenal waktu, terlebih saat kondisi capek di siang hari, termasuk saat pelaksanaan sholat Jumat atau di tengah-tengah mendengarkan khutbah Jumat. Batalkah wudhunya jamaah yang tertidur tersebut dan sahkah sholat Jumatnya? Temukan jawabannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang kembali di channel A'ab Muhammad. Pertama-tama yang harus dipahami bahwa sengaja tidur di tengah-tengah khutbah Jumat itu tidak boleh. Jamaah diperintahkan untuk diam dan mendengarkan isi khutbah yang disampaikan oleh khatib. Di awal, mari kita fahami terlebih dahulu batasan tidur yang membatalkan wudhu. Para ulama berbeda pendapat tentang tidur yang seperti apa. Ada yang mengatakan semua bentuk tidur membatalkan wudhu. Tidak ada tidur yang membatalkan wudhu. Jika tidurnya sambil duduk, maka wudhu tidak batal. Namun jika tidurnya tidak dalam posisi duduk, maka wudhu batal. Semua tidur dapat membatalkan wudhu kecuali tidur ringan, baik itu tidur dengan posisi duduk ataupun berdiri. Batasan berat dan ringannya adalah selama seorang masih dapat merasakan jika ada hadas yang keluar, kentut misalnya, maka tidurnya disebut ringan. Namun jika tidak merasakan sama sekali, maka disebut tidur yang berat. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah merojihkan atau menguatkan pendapat yang keempat, bahwa yang dapat membatalkan wudhu adalah tidur berat saja. Adapun tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Ulama kontemporer yang memiliki pendapat ini adalah Syekh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Dalam fikih mazhab Syafi'i, tidur yang tidak sampai membatalkan wudhu adalah tidur dengan posisi duduk disertai merekatkan pantat di lantai atau alas duduknya. Sehingga bila tidur tidak dilakukan dalam posisi tersebut, semisal duduk tengkurap, berdiri, tidur terlentang, tidur miring, atau posisi lainnya, maka dapat menyebabkan batalnya wudhu. Syekh Ibnu Qasim Al-Ghuzi mengatakan, yang kedua dari hal yang membatalkan wudhu adalah tidur selain tidurnya orang yang duduk merekatkan pantatnya. Dalam sebagian naskah terdapat tambahan redaksi dari lantai yang menjadi alas duduknya. Lantai dalam konteks ini tidak menjadi acuan, mengecualikan dari ketentuan merekatkan pantat, yaitu tidur dalam posisi duduk namun tidak merekatkan pantat, atau tidur berdiri atau menyandarkan tengkuk meskipun disertai merekatkan pantat. Setidaknya kesimpulan ini berlandaskan dua dalil hadis Nabi. Yang pertama, hadis riwayat Abu Daud sebagai berikut. Artinya, dua mata adalah penjaga lubang dubur, maka barang siapa tidur berwuduklah. Hadis riwayat Abu Daud. Berkaitan dengan hadis tersebut, Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini menjelaskan, makna hadis tersebut adalah bahwa kondisi terjaga dari tidur dapat menjaga perkara yang keluar dari pantat. Orang yang tidur terkadang keluar dari dirinya sesuatu yang membatalkan wudhu saat ia tidak sadarkan diri. Selain tidur dari kondisi yang telah disebutkan, ayan, gila, dan lain sebagainya, lebih parah dari tidur dalam hal kacaunya pikiran yang merupakan potensi untuk keluarnya sesuatu dari dubur sebagaimana dijelaskan oleh hadis. Hadis tadi diarahkan kepada kondisi tidur yang tidak disertai merekatkan pantat di lantai. Hadis yang kedua adalah riwayat Imam Muslim sebagai berikut. Artinya, sahabat Anas berkata, para sahabat Nabi tertidur kemudian melaksanakan sholat dan mereka tidak berwudu. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim ini diarahkan pada kondisi tidur seseorang yang duduk merekatkan pantatnya di alas tidurnya. Sebagaimana salah satu pengamalan kaidah usul fiqh, yaitu mengompromikan di antara dua dalil saat ada dua dalil yang terkesan bertentangan. Syekh Khatib Asy-Syarbini mengatakan, hadis sahabat Anas ini diarahkan kepada kondisi tidurnya seseorang yang merekatkan pantatnya di lantai untuk mengompromikan dua hadis. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bila seseorang tidur dalam posisi yang membatalkan akan berakibat pada ketidakabsahannya sholat Jumat yang ia kerjakan. Sebab salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas.
Agar tetap sah, solusinya adalah mengambil wudhu terlebih dahulu sebelum melanjutkan sholat Jumatnya. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Wallahu a'lam.